Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Dewi Luciana dari kelas M73 NIM 184704240. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dengan keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun, dan subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, dengan guru menjelaskan tentang kalimat ajakan, siswa mampu memahami kalimat ajakan yang baik dan benar. Tujuan yang kedua, dengan diberikan contoh hidup rukun, siswa mampu mencatat hidup rukun apa saja yang ada di rumah. Tujuan yang ketiga, dengan guru menjelaskan tentang gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki, siswa mampu memahami gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Baik anak-anak, berbicara mengenai hidup rukun, siapa di antara kalian yang sering mengajak temannya untuk bermain? Ya, tentunya anak-anakku pernah mengajak temannya untuk bermain. Apakah anak-anakku sudah tahu apa itu kalimat ajakan? Ya, betul sekali. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata ajakan yang khas. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anakku sudah tahu bahwa kalimat ajakan termasuk ke dalam jenis kalimat apa? Ya, betul sekali. Jadi, kalimat ajakan itu termasuk ke dalam jenis kalimat perintah. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalimat ajakan mengandung unsur memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal. Jadi anak-anakku, kalimat ajakan itu termasuk ke kalimat perintah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana itu kalimat ajakan, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kalimat ajakan yang pertama. Yang pertama, kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, atau yuk. Sama halnya kalau anak-anakku mengajak temannya untuk bermain. Seperti contohnya, ayo Tami, kita pergi bermain di lapangan. Kemudian, ciri-ciri yang kedua itu ada kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang diajak. Yang ketiga, anak-anakku jika mengajak temannya lebih dari satu orang, biasanya itu menggunakan kata ganti jamak. Contohnya,
teman-teman. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, jika kalian ingin mengajak temannya untuk bermain, jangan hanya sekedar mengajak saja dengan kata yang tidak sopan tanpa unsur kalimat ajakan. Seperti contohnya, ayo Tami kita pergi bermain, kalau kamu tidak mau, saya tidak akan mengajak kamu lagi. Itu kan tidak baik, jadi tidak boleh. Kalimat ajakan yang tidak baik dan tidak menjalin hidup rukun. Sampai sini paham kan mengenai ajakan dengan yang menjalin hidup rukun? Nah, anak-anakku sekalian, selain hidup rukun bermain dengan teman, ada pun contoh hidup rukun yang lain. Contohnya itu hidup rukun keluarga, seperti contohnya gambar di samping. Gambar pertama itu ada gambar seorang ibu yang sedang menonton bersama anaknya. Dan gambar kedua itu ada seorang anak yang sedang berkelahi dengan saudaranya. Kemudian gambar ketiga itu ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Dan yang gambar keempat itu ada anak yang tidak membantu ibunya memasak. Nah, yang manakah termasuk hidup rukun keluarga? Ya, betul sekali. Contoh gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Sedangkan gambar yang kedua dan keempat itu termasuk contoh hidup yang tidak rukun dalam keluarga. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita menciptakan hidup rukun sesama teman ataupun keluarga. Paham anak-anakku? Ya, hebat, kalian luar biasa. Anak-anakku sekalian, Ibu akan tampilkan sebuah video tarian. Silahkan perhatikan video tarian tersebut dengan baik. Jangan ada yang berisik ya. Hai anak-anak, ayo kita mulai menari bersama ya. Di sini Bu Lisa akan mengajak teman-teman Bu Lisa. Ayo Bu Asta dan Bu Puput, kita menari bersama. Musik. Ya, kita mulai gerakan ke kiri dulu ya. Boleh sambil bernyanyi. Perhatikan gerak kakinya. Tangannya juga harus sesuai. Yeay, senangnya Bu Aster, Bu Lisa, dan Bu Puput berputar-putar. Nah, mengenai video yang tadi Ibu tampilkan, terdapat beberapa gerak koordinasi. Perlu anak-anakku ketahui apa itu koordinasi. Jadi, koordinasi adalah penyesuaian kekuatan atau kecepatan gerakan yang dilakukan secara teratur, sehingga dapat mencapai hasil yang baik dan benar. Nah, ada pun jenis-jenis gerakan koordinasi, yaitu koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Seperti gambar berikut. Nah, ini sebagian dari contoh gerakan tangan.
Sebenarnya ya, gerakan tangan itu banyak sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastilah kita sering menggerakkan tangan. Ya, kita mau mengambil sesuatu, menggerakkan tangan. Kita memegang rambut juga menggerakkan tangan. Kita memegang hidung juga menggerakkan tangan. Nah, ini yang digambar ini sebagian contohnya nih. Yang pertama, mengangkat tangan ke atas, tangan kanan ke atas. Lalu mengangkat tangan kiri ke atas. Bisa kan? Pasti bisa. Karena sudah terbiasa dilakukan ya. Nah, seperti di gerakan kedua nih, mengangkat tangan kanan dan kiri ke atas, lalu memutarnya, mau ke depan atau ke belakang. Lalu di gambar nomor 3, ada gerakan merentangkan tangan kita ke samping dengan jari yang lurus. Nah, setelah itu angkat tangan kita, lalu pegang telinga kita. Setelah itu, gambar nomor 4, merentangkan tangan ke samping seperti gambar nomor 3, lalu menekuk jari-jarinya ke bawah, lalu mengangkatnya ke atas. Kita bisa lakukan berulang-ulang, menekuknya ke bawah, lalu ke atas. Bila dilakukan berulang-ulang, itu bisa membuat tangan kita sehat. Lalu di gambar nomor 5. Di gambar nomor 5 ada merentangkan tangan ke depan, bisa dengan jarinya lurus, atau menekuk jari-jari kita ke atas dan ke bawah. Atau di gerakan selanjutnya, tangannya dibalik seperti meminta sesuatu, lalu jarinya ditutup dan dibuka. Nah, itu adalah sebagian contoh gerakan tangan. Ibu yakin sekali anak-anak sudah paham betul gerakan tangan itu apa saja sih, karena kita selalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, gerakan kaki. Gerakan melangkah, lalu berlari. Dan ini gerakan meloncat. Gerakan selanjutnya yaitu menendang. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan kepala. Nah, gerakan kepala. Coba gerakan kepala ke samping kiri, samping kanan, ke depan, dan ke belakang. Jadi, anak-anakku, koordinasi kepala, kaki, dan tangan yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan kepala, tangan, dan kaki ke dalam rangkaian yang utuh. Jika anak-anakku nanti melakukan gerakan tarian atau menari, maka harus memperhatikan koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Supaya apa coba? Ya, betul sekali. Supaya tarian tersebut dapat mencapai hasil yang baik dan benar. Paham anak-anakku? Hebat, kalian luar biasa. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas anak-anakku. Nanti kalau di rumah silahkan catat hidup rukun apa saja yang ada di rumah, seperti contohnya tadi. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita tidak boleh menjalin hidup rukun yang tidak baik, dan dalam menari kita harus memperhatikan gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Baiklah, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa
Nah, baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini belajar kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.